Halo, selamat pagi Indonesia. Ketemu lagi di motogadget.id. Dan hari ini saya masih bersama Subukti, ya, alias Suzuki Address saya. Dan hari ini sepertinya pembahasan apa ya yang seru? Oke deh. Mungkin dari teman-teman semua ada sedikit pertanyaan, mungkin nanti bisa tulis komen di bawah ya kalau misalkan mungkin ada pertanyaan atau mungkin bisa nge-request tolong obrolin tentang ini dong, itu dong, ini dong, itu dong gitu loh. Mungkin bisa aja sih, ntar saya obrolin. Oke, tulis aja komennya di bawah kalau misalkan kalian pengen saya ngebahas hal apa gitu, atau ngobrolin tentang apa gitu. Bebas, request aja. Siapa tahu kalau pas saya ada waktu, kesempatan, bisa saya bahas sambil jalan di atas motor sambil kita nge-vlog. Oke. Dan hari ini seperti biasa, hari yang cerah pada hari Kamis ya. Tanggal berapa nih? Ntar dulu. Tanggal berapa ya? Lupa. Ya, tanggal 4 November 2021. Dan saya perjalanan ke arah mana nih? Tebet ya. Saya berjalan ke arah Tebet. Karena hari ini toko saya ada di arah Tebet. Oke, jadi kita belok dulu. Pim pim. Yoi. Nah, hari ini saya mungkin bakal ngebahas hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum memilih Suzuki Address. Gitu aja sih. Kayaknya itu dah yang paling enak ya. Ada beberapa keunggulan dan kekurangan. Hal yang pengen saya bahas itu pastinya dengan kekurangannya dulu yang dimiliki Suzuki Address. Apa saja sih sepertinya? Nah, ini menurut pengalaman berkendara saya ya, setelah beberapa hari menggunakan Suzuki Address. Yang pertama, kekurangan dia itu untuk segi handling ya. Dia motornya enteng ya, nggak berat, enteng. Jadi kalau kalian pas mengendarai motor ini dalam keadaan santai dan disalip oleh mobil dengan berkecepatan tinggi, kalian akan ngerasain ini motor ada ngebuang dikit ya. Itu yang pertama. Kedua, ground clearance. Jadi jarak antara aspal dan titik bawah pada motor atau dashboard motor yang paling bawah nih, kolong ya, itu pendek banget. Itu sekitar 12 cm ya kalau nggak salah sih, 12 cm atau berapa gitu. Tapi itu sebenarnya nggak jadi pengganggu banget sih. Toh polisi tidur itu kan ditemukan waktu pada saat kita masuk gang-gang kecil ya kan. Sementara untuk pengendara kayak saya nih, yang modelnya tiap hari di jalan-jalan kota besar kayak gini, itu jarang nemuin yang namanya speed bump atau polisi tidur. Jadi it's okay, minor sebenarnya sih buat saya untuk ground clearance-nya si Suzuki Address. Karena dari yang pernah saya lihat di review-review orang lain ya kan, ada beberapa trik untuk menaikkan ground clearance dari Suzuki Address. Yang pertama itu dengan menaikkan ukuran ban. Kalau standarnya Suzuki Address Playful 2021 ini ada di 80/90 untuk depan dan 90/90 untuk 8. Jadi otomatis sih ground clearance-nya si Address yang baru itu udah nggak begitu pendek ya, naik sekitar 1 cm deh kalau nggak salah. Bener nggak sih? Kalau salah diralat tolong ya. Tapi untuk orang-orang lain yang mungkin masih ngerasa pendek ya mungkin dinaikin aja ukuran bannya. Mungkin di depannya jadi 90/90 atau di belakangnya jadi 100/90. Gitu aja sih biar rada naik. Tapi otomatis handling jadi rada berat sih kayaknya kalau bannya dinaikin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen naikin ground clearance-nya si Address itu pakai cara nambah atau ganti sulingan ya. Sulingan shockbreaker depan itu bisa pakai punya punya Beat kali ya, atau dia ada sendiri. Kurang tahu juga sih, belum pernah nyoba soalnya, belum pernah mendalami
belum pernah menyelam begitu dalam ya soal per shockbreakeran. Nah, untuk shockbreaker belakang substitusinya banyak, bisa pilih yang aftermarket atau pilih punya Vario, setahu saya sih, karena dia ukuran shockbreakernya lebih tinggi gitu. Nah, itu kekurangan yang kedua di Suzuki Address 2021. Nah, kekurangan yang ketiga yang perlu kalian ketahui juga bahwa kalau Suzuki Address ini masih memakai sistem kelistrikan AC ya. Dan sebenarnya sistem kelistrikan yang dipakai Suzuki Address ini bisa dibikin ke DC walaupun nggak full DC. Ibaratnya cuma kayak nge-bypass jalur kontak ke kiprok. Dan itu gampang banget, simple banget. Tutorialnya udah ada di mungkin di YouTube juga udah banyak ya. Gitu. Sebenarnya gampang, simple. Tinggal kita ngambil kabel sekitar 20 cm. Terus jalur kontak yang ada di dalam nih, di dalam kokpit itu dia tutupnya, soketnya warna hijau, kabelnya warna orange ya kan. Terus itu tinggal kita suntik aja atau ngambil jalur dari situ ya kan. Lalu kita bypass ke kiprok. Kiproknya itu tinggal copot soketnya. Nanti kalau nemuin kabel warna kabelnya itu double, jadi dua kabel tuh jadi satu soket gitu loh, gitu. Nah, itu cabut aja yang kabel 2 itu. Nah, habis itu bypass deh, sambungin kabel ke situ, tutup pakai solasi rapet, jadi. Nah, udah itu full DC. Dan kalau belum full DC, cuma mungkin DC aja karena langsung nge-bypass dari jalur kontak ya. Nah, terus itu kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang keempat, mungkin untuk penggunaan wanita ini agak sedikit apa ya, kalau kata istri saya sih ya, kalau kata istri saya itu tinggi. Tapi kalau kata saya sih enggak sih, biasa aja gitu. Mungkin untuk wanita aja sih yang kayak gitu. Karena saya hampir nggak pernah sama sekali nemuin perempuan atau wanita atau mama, ibu-ibu yang pakai Address di jalan. Itu saya belum pernah lihat. Rata-rata hampir 90% atau 100% saya nemuin pengguna user Address itu hampir seluruhnya itu laki-laki, pria, cowok. Dan pokoknya nggak pernah saya nemuin cewek pakai Address, itu jarang banget. Itu nggak pernah. Itu kekurangan yang keempat ya, katanya sih lebih tinggi daripada motor-motor yang lain, tapi enggak, saya biasa aja. Mungkin itu ya bonus aja kali ya. Nah, itu kita ada beberapa kekurangan yang udah kita bahas tadi. Yang pertama itu ada di ground clearance ya, ground clearance. Yang kedua itu katanya terlalu tinggi untuk cewek. Terus abis itu kelistrikannya masih AC tapi bisa dijadiin DC. Terus yang terakhir apa tadi ya? Lupa deh saya. Ya udah, kita skip aja soal kekurangan. Nah, kita lanjut soal kelebihannya Suzuki Address ini untuk penggunaan sehari-hari. Ini versi saya. Oke. Yang pertama, kalau buat saya sih joknya itu udah empuk ya setelah pemakaian berhari-hari. Artinya posisi duduk saya ini udah enak banget dan joknya itu udah mulai kerasa empuk gitu loh. Udah mulai kerasa empuk karena ya mungkin udah dipakai tiap hari gitu ya kan, udah panas-panasan, udah hujan-hujanan gitu lah. Akhirnya dia empuk sendiri dengan proses alami. Oke, itu yang pertama, ibaratnya posisi duduk nyaman lah gitu. Nah, yang kedua, dia itu bensinnya irit banget. Dan pernah saya bahas waktu pas hari Senin kemarin, udah kita hitung secara acak-acakan ya. Itu penggunaan bensinnya berapa gitu-gitu deh pokoknya, ya kan? Nanti dilanjut lagi videonya, nanti bakal habis berapa nih saya nih. Ini udah 370 km sih. Dan ini analog bensinnya masih ada di tengah dia. Dan kita bakal ngisinya pada kilometer berapakah? Ya, jangan lupa lewatkan. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Di video berikutnya ntar bakal dibahas tuntas kok.
Oke, lanjut lagi di kelebihan yang berikutnya adalah di bagian ini bagasi dan kapasitas bensin. Lagi-lagi saya terangkan, itu bagasi dan kapasitas bensin yang lumayan besar di Scutic ukuran 110 itu menjadi kelebihan utama di Suzuki Address ini. Karena apa? Di kelasnya mereka atau di Matic entry level itu kayaknya saya rasa nggak ada deh yang ngasih kelebihan bagasi yang luas sama kapasitas bensin yang gede. Bagasinya luas hampir 21 liter atau lebih tepatnya lagi 20,6 liter ya. Terus kapasitas tangkinya ada di 5,2 liter. Itu menjadi suatu kelebihan Suzuki Address dan saya suka karena nggak jadi sobat pom bensin. Oke, dan kelebihan berikutnya yaitu berada di sektor apa ya, kayaknya kaki-kaki deh. Ribonnya enak untuk menghantam lubang yang tanpa sengaja. Ribonnya itu nyaman gitu, jedep, adem gitu. Shockbreakernya depan belakang. Mungkin ini karakter dari si Address sendiri ya. Gitu aja sih. Pokoknya itulah. Nah, setelah kita bahas kekurangan dan kelebihan Suzuki Address, saya harap kalian bisa mengambil kesimpulan untuk diri sendiri ya. Dari kekurangan dan kelebihan yang sudah saya bahas sepengetahuan saya dan sepemakaian saya selama beberapa hari ini, saya harap bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan, memilih dan apa ya, ibaratnya ya pokoknya dijadiin referensi lah gitu dengan komparasi yang udah saya kasih gitu. Kan pernah saya compare juga sama Suzuki Skywave gitu ya kan. Oke, kayaknya gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.